warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi sama aku Ida Tulaini Nasution dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Kali ini kita akan bahas seputar Angkatan Jepang dan Angkatan 45 dalam sejarah sastra Indonesia. Kita bahas sejarah sastra Angkatan Jepang dari tahun 1940 hingga tahun 1942. Zaman Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Selama dipimpin oleh pemerintah Jepang, warga Indonesia diberikan janji-janji muluk yang menyenangkan. Dan pada tahun 1943, Jepang mengumpulkan para sastrawan Indonesia dan diberi nama Kuimin Bunka Shidaseko atau Pusat Kebudayaan. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realistis dan juga kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realistis dan juga kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga dengan sandiwara. Karya sastra pada masa ini dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, ada karya sastra dan pengarangnya yang resmi di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Yang kedua, kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Selanjutnya, karakteristik Angkatan Jepang, corak isi karya sastra zaman Jepang. Yang pertama itu mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagah-beranian tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kebingungan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan pendudukan Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Yang kelima, sikap orang berkepala dua yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Yang keenam, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang kesembilan, lukisan sederhana dan mengena yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh pendudukan Jepang. Yang ke-10, simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap, tingkah laku atau kehidupan dengan menceritakan keadaan hewan ataupun tumbuhan. Tokoh-tokoh Angkatan Jepang pada tahun 1940 hingga 1942 beserta hasil karyanya. Yang pertama ada Rosihan Anwar. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang kedua, M.S. Asar, yang pada zaman Jepang menulis beberapa buah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Yang ketiga ada Maria Amin, penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya Tengoklah Dunia Sana. 4. Nur Jamsu. Pada masa sesudah perang, ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang yang dimuat dalam majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Selanjutnya ada Amal Hamzah. Sajak-sajak dan karangan-karang lainnya diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Selanjutnya ada Idrus. Idrus pada zaman Jepang menulis beberapa buah drama, antaranya Kejahatan Membalas Dendam, yang melukiskan perjuangan pengarang muda menghadapi pengarang kolot dengan kemenangan di pihak pengarang muda, meskipun pengarang kolot hendak memakai guna-guna segala. Dan yang terakhir ada Usmar Ismail. Usmar Ismail pada zaman Jepang menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang berjudul Mutiara dari Nusa Laut. Lalu dimainkan oleh rombongan sandiwara penggemar Maya yang dipimpinannya sendiri. Selanjutnya Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Angkatan 45 mempunyai ciri khas pada karya-karyanya. Ciri khas ini yang membedakan karya Angkatan 45 dengan angkatan sebelumnya. Berikut adalah ciri-ciri pada karya Angkatan 45. Yang pertama, bebas.
tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Yang kedua, individualistis, betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Yang ketiga, universalitas, bersifat universal yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat, realistis, mengungkapkan sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, futuristik, berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Selanjutnya, tokoh-tokoh sastrawan angkatan 45. Yang pertama, Chairil Anwar bersama Rifai Apin dan Asrul Sani atau biasa dikenal dengan 3 serangkai mengasuh rubrik gelanggang dalam majalah Siasat. Karya-karya Chairil Anwar banyak berupa puisi. Di antaranya yang pertama ada Kerikil Tajam yang terampas dan yang luput yang rilis pada tahun 1949. Yang kedua ada Deru Campur Debu pada tahun 1945 dan Tiga Mangua Takdir pada tahun 1950. Yang kedua ada Rifai Apin, yang ketiga ada Asrul Sani, dan yang keempat ada Idrus. Adapun beberapa contoh karya sastra pada angkatan 45 yang saya cantumkan. Yang pertama, Keretakan dan Ketegangan karya Atsdiat Kamiharja berbentuk kumpulan drama. Yang kedua, Impian di Tengah Malam karya Trisno Sumarjono berbentuk terjemahan. Yang ketiga ada Blora karya Pramodia Anantatoer berbentuk kumpulan cerpen. Yang keempat ada Pecah Berterbaran karya P. Semojo berbentuk esai. Yang kelima, Hitam Atas Putih karya M. Ali berbentuk kumpulan saja. Baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.